Pagi Bu En. Pagi Bu. Minta waktunya sebentar ya. Kita hari ini akan kembali berdiskusi tentang satu hal. Bisa ya Bu En? Bisa Bu, saya senang sekali bisa diajak diskusi oleh Bu En. Oh iya, sebelumnya terima kasih loh Bu Eni sudah meluangkan waktu kembali nih untuk berdiskusi dengan saya. Iya, Jadi tak apa-apa. iya, jadi begini Bu En. Nanti saya akan minta Bu Heni untuk menanggapi kasus yang akan saya sampaikan. Jadi nanti saya bacakan kasusnya, kemudian nanti silakan Bu Heni untuk memberikan tanggapan, gitu ya. Nah, begini Bu Heni, ini ada kasus dari Bu Guru yang namanya Bu Tati. Bu Tati ini mengajar di kelas 5 dan dia merupakan rekan kerja Bu Heni misalnya dalam hal ini ya, sama-sama mengajar di kelas 5. Ruang kelasnya Bu Tati pun persis di sebelah ruang kelasnya Bu Heni. Nah, di sini Bu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, kasusnya ini Bu Hen. Suatu hari Bu Hen ini mendengar suara tangisan seorang murid ya dari dalam kelasnya Bu Tati. Dia keluar menuju depan kelas sambil menangis. Nah, Bu Heni melihat itu, melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang cuacanya saat itu juga kebetulan sangat panas. Dia menghadap di depan pintu kelas Bu Tati sambil menangis. Bu Heni melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya tadi dan dia masih tetap asik mengajar seperti biasanya. Namun Bu Heni juga melihat di situ beberapa murid di dalam kelasnya Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas untuk melihat temannya tadi yang sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari. Itu kasusnya Bu ya, Bu ini bisa paham ya. Nah, yang mau saya tanyakan untuk ditanggapi Bu Heni, kira-kira sebagai guru yang menyaksikan kejadian tersebut Bu Hen, apa yang akan Bu Heni lakukan? Yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan mendekati anak tersebut, kemudian saya akan bertanya kenapa kok menangis. Kemudian kalau anak itu sudah menjawab, saya tidak akan menyuruh anak itu untuk masuk kelas, karena pada waktu itu memang dari mata pelajaran atau kelasnya Bu Tati. Jadi Bu Heni sekedar ingin mencari informasi kira-kira penyebab dari anak tersebut menangis apa gitu ya. Nah, dengan Bu Tati sendiri yang masih asik mengajar ini tadi Bu Heni, kira-kira ada kejadian murid menangis di luar padahal itu muridnya Bu Tati, Bu Heni tahu. Kemudian Bu Tatinya sendiri masih cenderung asik mengajar. Kira-kira Bu Heni berani tidak untuk menginterupsi Bu Tati sekedar untuk mencari informasi terhadap kasus yang sedang terjadi tersebut? Pada waktu pas itu pas jamnya itu kalau saya sendiri tidak berani ya Bu, karena memang itu sudah jamnya Bu Tati. Kecuali kalau Bu Tati itu menghukum anaknya, mungkin itu sebuah hukuman atau apa kan kita juga tidak tahu. Kalau dia menghukumnya sudah keterlaluan, misalnya sampai anak itu cedera, saya akan langsung mendatangi atau meminta klarifikasi dari Bu Tati. Tapi jika itu sekedar hanya hukuman yang sudah biasa, mungkin suatu kesepakatan yang ada di kelas, saya akan mencari informasinya nanti setelah jam pelajaran dari Bu Tati itu selesai. Jadi Bu Heni cenderung memberi kesempatan kepada Bu Tati untuk menyelesaikan jam mengajarnya dan menganggap bahwa kejadian itu adalah di bawah wewenang dari Bu Tati, begitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu Bu Hen, ada muridnya masih menangis ini, masih menangis. Kemudian Bu Heni juga mungkin akan melihat ini akan berlangsung dalam waktu yang agak lama ini. Bu Heni tetap
akan melakukan hal yang seperti itu atau ada hal lagi yang akan dilakukan oleh Bu Heni? Saya akan hanya mencoba untuk menghibur anak tersebut supaya bisa berhenti menangis terlebih dahulu. Tapi saya tidak berani untuk menyuruh anak tersebut masuk ke kelas Bu Tati. Iya. Jadi atas kasus ini seperti yang sudah Bu Heni sampaikan, tanggapannya, kesimpulannya ini Bu Heni, kesimpulannya dalam kondisi seperti itu apa yang akan Bu Heni lakukan atau keputusan apa yang akan Bu Heni ambil untuk mengatasi dari kasus yang Bu Heni lihat ini tadi? Menurut saya pribadi ya Bu, selama pembelajaran itu masih berlangsung, saya tidak akan mencampuri urusan Bu Tati dalam dia mengelola kelasnya sendiri. Tapi nanti setelah jam istirahat selesai atau pas kita duduk-duduk bareng gitu ya Bu, saya juga akan bertanya, mencari informasi kenapa kok anak itu bisa sampai menangis. Jika memang itu sudah suatu kesepakatan kelas, ya saya bisa apa, karena itu juga sudah menjadi kesepakatan kelasnya Bu Tati dengan muridnya ya Bu ya. Jadi kita tidak tahu ya, yang terjadi di sebelum itu seperti apa, kita tahu. Tapi begini Bu ya, terhadap murid yang menangis kemudian kok pada kondisi yang panas di bawah terik matahari begitu, perasaannya Bu Heni bagaimana melihat murid tersebut? Ya kalau perasaan ya kasihan ya Bu ya, merasa iba juga kita kasihan. Tapi mau gimana lagi kalau memang itu sudah menjadi keputusan kelasnya anak itu atau Bu Tati, dan itu sebuah hukuman juga kita tidak tahu ya Bu ya. Jadi yang terakhir ini Bu Heni, melihat dari kejadian itu antara perasaan Bu Heni yang kasihan tadi dengan untuk mengatasi supaya dengan memberikan kesempatan kepada Bu Tati untuk menjalankan wewenangnya, kira-kira lebih cenderung yang mana Bu ya? Saya cenderung yang kasihan ya Bu ya. Yang kasihan ya, kasihan tapi ya Bu, tidak bisa tidak bisa. Iya, kan panas tapi itu pas panas-panasnya kan siang hari. Ya, baik Bu Hen, apa yang Bu Heni sampaikan tadi sudah bisa saya tangkap maksudnya. Terima kasih atas responnya, terima kasih atas tanggapannya menjawab dari kasus yang saya sampaikan. Jangan bosan-bosan untuk selalu berdiskusi ya Bu, siap. Saya tidak akan pernah bosan. Terima kasih waktunya hari ini. Selamat siang Bu Heni. Siang Bu.